orang Islam. Jadi gitu. Rukun Islam itu kita berusaha bagaimana kita adalah dapat menyempurnakan rukun-rukun Islam. Yaitu rukun Islam yang pertama adalah apa yang pertama? Arkanul Islam khamsatun. Arkanul Islamu khamsatun. Rukun Islam ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat. Kita harus meyakini yang mungkin kan di hadis lain Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa anak itu mengikuti agama orang tuanya, benar nggak? Ada hadis itu mengatakan Rasulullah anak itu mengikuti agama orang tuanya. Alhamdulillah kita terlahir di keluarga yang muslim, alhamdulillah. Nah, maka sekarang kita beragama Islam jangan sampai karena keturunan, tapi memang benar-benar karena yakin Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Nabi kita atau suri tauladan. Makanya ini tidak bisa dipisah, termasuk nomor 1 yaitu syahadatu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harus yakin, karena selama ini kan kita agama Islam karena memang bapak kita orang Islam, orang tua kita orang Islam. Yang harus benar-benar meyakini bahwa Islam adalah, syahadat adalah menjadi keyakinan kita semua. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Sholat. Yang kedua adalah sholat. Ya, banyak dalil-dalilnya. Bagaimana pentingnya sholat. Awaluma yuhasabu bil abdi yaumal kiamati as-sholat. Itu ada hadis. Awaluma yuhasabu bil abdi yaumal kiamati as-sholat. Fa in saluhat saluha jasadu kullu, fa in fasadat fasada jasadu kullu. Yang pertama kali dihisab di hari akhir adalah apa? Sholat. Pertama kali yang dihisab kita nanti semua, yang pertama kali dihisab adalah sholat. Apabila sholatnya benar, maksudnya benar adalah bagus, sempurna. Apabila sholatnya benar, fa in saluhat jasadu kulluh. Apabila sholatnya benar, maka amalannya dianggap benar.
Fa'in fasadat fasada jasaduku. Apabila sholatnya rusak, maka rusak semua keburukan-keburukan. Nah, biasanya orang-orang yang selalu menjaga sholat itu rata-rata orang-orang sukses. Kalau kita perhatikan, rata-rata orang-orang sukses itu hubungan dia sama Tuhannya, hubungan dia sama Robnya itu baik. Atau coba ada diperhatiin deh. Perhatiin. Baik orang Islam maupun orang non-Islam. Mungkin karena memang keyakinannya gitu kan. Memang dia keyakinannya nyembah patung. Kan ada tuh orang yang nyembah Yesus, nyembah apa. Tapi kita bukan melihat dari nyembah patungnya, tapi melihat dari dia itu yakin banget gitu loh bahwa patung itu Tuhan dia, padahal dia salah gitu. Paham sampai sini ya? Ya. Maksudnya bukan lihat dari nyembah patungnya gitu, maksudnya dilihat dari dia tuh benar-benar yakin gitu. Bayangkan orang yang yakin saja sama patung itu sama Allah dikasih. Lalu bagaimana kita yang menyembah Allah langsung, kemudian gak yakin, coba. Itu yang harus dipertanyakan, benar nggak? Nah, kalau ada orang dia hubungan sama Allah yang nggak baik, maka itu biasanya hidupnya agak-agak riwet. Biasanya gitu. Makanya kata Rasul yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jadi sholat itu kalau dia tuh apapun maksiatnya, sholat dijaga. Karena kalau sholat itu adalah as-sholatu imadud din. Sholat adalah yang sama. Sholat adalah Yang agama. tiangnya agama. Ya. Sholat adalah tiangnya agama. Agama. Jadi kalau sholat, karena sholat tiangnya agama, maka insya Allah hidup kita akan bahagia. Insya Allah kuncinya di situ. Setelah itu, syahadatu alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz zakah, yaitu yang ketiga adalah membayar zakat. Membayar zakat, dan pembahasan zakat itu sangat luas gitu ya. Macam-macam zakat. Ada yang tahu macam-macam zakat? Apa aja yang diketahui macam-macam zakat apa aja? Zakat mal. Zakat mal. Zakat fitrah. Zakat apa lagi? Zakat mal. Zakat mal, zakat fitrah, apalagi? Profesi. Zakat profesi jadi apa gitu ya. Atau zakat perniagaan, zakat pertanian. Ada zakat pertanian, perkebunan, kehutanan, mungkin seorang petani. Ada zakatnya, ada pembahasan, nanti kita akan bahas sampai nanti ketika sudah masuk bab zakat, nanti kita akan
bahas zakat. Kemudian zakat peternakan. Nanti contohnya ada yang punya sapi, dia punya kambing. Nah, itu nanti punya unta. Nanti dia ada zakatnya. Kemudian ada namanya zakat pertambangan. Nah, pertambangan. Zakat emas juga sama. Zakat emas. Mungkin punya emas. Di sini ada yang punya emas per kilo-kilo enggak? Mas Jawa. Emas Jawa. Mase sopo. Mas perhiasan itu juga ada. Atau zakat perindustrian atau zakat pendapatan. Biasanya kayak kita dapat gaji dari kantor. Nanti 2,5%-nya kita zakatkan. Gitu. Atau kita infakkan. Maksud zakat itu adalah untuk membersihkan harta-harta kita, ya, untuk membersihkan harta-harta kita. Jadi kita itu, karena setiap harta yang dimiliki kita itu adalah ada milik orang lain. Jadi ada milik orang lain. Insya Allah jika kita berbagi, kalau orang sering melihat, kata Allah, ya Allah, ini hambaku dikasih segini aja udah berbagi. Kayaknya nanti kalau aku kasih lagi, nanti kayaknya sering berbagi. Jadi Allah senang. Ini hambaku, aku kasih segini, dia bersyukur, kemudian dia berbagi dengan yang tidak mampu, senang, Allah nanti tambah lagi. Kemudian wa itaiz zakah wa saumi Ramadan, puasa bulan Ramadan. Nah, puasa bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Kalau ada orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka kurang. Ya, rukun Islamnya kurang. Nah, sekarang udah mulai banyak nih. Sekarang itu orang tidak berpuasa itu suatu kayak hal biasa, benar nggak? Iya, banyak orang. Kayaknya pede banget gitu. Zaman-zaman dulu tuh, kalau menurut aku ya, kayaknya malu-malu gitu kan. Ya, Mau nggak puasa aja tuh kayaknya ngumpet-ngumpet gitu, nggak terang-terangan. Tapi kalau zaman sekarang ini, kayaknya nggak puasa Ramadan itu kayak cuek gitu loh, kayak nggak bersalah gitu, kayak apa ya, ya bodo amat lah gitu kan. Ya. Padahal mah ya itu pengetahuan tentang agama atau ya tentang agamanya tuh lemah, makanya, dan imannya lemah gitu. Jadinya tidak kuat untuk berpuasa, padahal tidak ada uzur. Maksud tidak ada uzur tuh di sini tidak ada kayak sakit atau sedang menyusui, kan kalau ibu hamil boleh tuh nggak berpuasa, atau ada hukum-hukum syariat lain yang membolehkan tidak puasa biasa. Nah, yang kelima, wahijul baiti manistato'a ilaihi sabila, yaitu berangkat ke tanah suci apabila jika mampu. Nah, maka di sini yang nomor 5 ini makanya menambah motivasi
untuk kita semua umat Islam harus menjadi orang sukses. Nah, motivasi untuk kita untuk menjadi orang sukses. Orang sukses lah biar bisa berangkat haji. Semoga teman-teman yang belum berangkat haji ya semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum umroh semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umroh. Ya, semoga Allah mudahkan semua ya. Amin. Kalau kita bersungguh-sungguh baca sholawat Ibrahimiyah. Saya dapat waktu itu zaman pesantren itu kiai saya pernah waktu pengajian Bukhari, kalau kita mau dimudahkan ke tanah suci banyak membaca Sholawat Ibrahimiyah. Tahu kan sholawat Ibrahimiyah? Sholawat Ibrahimiyah itu sholawat yang sering kita baca ketika tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Itu ya. Ya Ustaz. Sholawat Ibrahim. So, ada bertanya seperti ini. Ustadz pakai Sayyidina apa enggak? Ada yang berkata gitu. Saya ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya terserahlah. Kalau Rasulullah mengajarinya tidak pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tetapi kata para ulama-ulama yang memiliki dalil yang mengatakan ada Sayyidina itu berpendapat bahwa Sayyidina kan artinya tuan. Nggak mungkin dong selawat kepada Bapak Rio. Itu kan bilangnya Rio kan? Paham nggak? Sayyid Rio. Iya, kan istilahnya kayak kita nih. Yang saya hormati Bapak Fulan, Ibu Fulan gitu kan? Ya. Terus kalau yang nyebutin nama sendiri nggak mungkin dong. Perkenalkan nama saya Bapak Rio, kan nggak mungkin ya? Gitu. So, perkenalkan nama saya Ustadz Rio, nggak mungkin. Perkenalkan nama saya Rio, gitu kan? Ya. Tetapi kita sebagai orang yang menyebutkan orang lain, kita sebagai yang menyebutkan kepada orang lain, manggilnya Bapak atau Tuan. Sayyidina itu artinya tuan. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Karena Rasulullah itu mengatakan kepada dirinya sendiri. Gitu. Tetapi di lafaz lain atau di dalil lain, Rasulullah pernah mengatakan bahwa saya adalah Sayyidun, pemimpin para nabi. Jadi kalau di teks-teks lain juga. Jadi bagaimana Ustadz kesimpulannya? Yang pakai Sayyidina monggo silahkan. Yang tidak pakai Sayyidina juga monggo. Ya apa-apa. Ya. Nah, gitu. Semuanya ada dasarnya. Tapi kalau dari hadisnya gimana Ustadz? Kalau dari hadisnya Rasulullah tidak mengatakan ada lafaz Sayyidina. Gitu. Jadi membaca selawat, contohnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selawat kepada Muhammad wa ala ali Muhammad kepada keluarganya. Ali itu keluarga, bukan Ali ya. Ali itu nama orang lagi, Ali.
Ali itu artinya keluar. Keluarga Muhammad. Ya. Kama sholaita, sebagaimana engkau sholawat kepada Him. Ibrahim wala ali Ibrahim, Him. dan kepada keluarganya Ibrahim. Jadi karena Nabi Ibrahim itu adalah bapak-bapaknya Nabi, maksudnya subhanallah, Nabi Ibrahim. Terus wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan berkahilah Muhammad, Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini salah satu dalil bahwa Habib-Habib atau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzurriyyah setiap hari itu didoakan sama umat Islam. Betul apa betul? Betul. Ya enggak? Ya. Kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali dan keluarga Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang dia nggak suka sama para Habib-Habib, apa sih Habib-Habib Ustaz? Ini Ustaz Habib-Habib adalah masih keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, silsilahnya nyambung. Jadi para Habib-Habib itu setiap hari umat Islam berapa juta, mungkin berapa triliun orang Islam mendoakan. Nah itu salah satu bagaimana agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan pergi ke tanah suci. Amin ya robbal Alamin. Amin ya robbal alamin. Oke. Sebentar. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada ya? Bentar. Ustadz, itu tadi yang sholawat Ibrahim, ada juga yang keduanya, yang pertama wa ala ali Ibrahim. Nah, kedua itu kok ada juga yang membacanya wa ali Ibrahim, itu kayak apa Ustadz? Maksudnya wali Ibrahim. Ya, misalnya contohnya gini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, gitu Ustaz. Iya, apa itu Ustaz? Memang seperti itu. Oh, bukan wa ala ali Ibrahim gitu enggak ya? Oh, wa ala, ada wa ala ali, ada wa ali, ya. Enggak ada kata ala. Iya, ada yang cuma wa ala ali Ibrahim, ada yang cuma wa ali Ibrahim gitu Ustaz. Memang ada teks-teks seperti itu. Ada apa namanya? Ada hadis-hadis yang enggak ada kata ala. Ala itu kepada. Ala itu artinya apa? Kepada. Jadi ada keselamatan kepada Ali, kepada keluarga Nabi. Ada keselamatan keluarganya Nabi. Paham sampai sini? Jadi ada yang, lalu bagaimana Ustadz kalau seperti itu? Ya nggak apa-apa. Tapi yang lebih masyhur adalah wala ali. Sama kayak hadis niat. Hadis niat itu ada yang versi panjang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin. Ada juga ada hanya innamal a'malu bin niat. Gitu doang. Ada juga kayak gitu. Nah, jadi ada versi panjang, kadang hadis-hadis itu juga kalau kita belajar di hadis itu kadang ada ditambah, kadang maksudnya sama tapi kata-katanya beda. Paham ya? Ya. Kenapa demikian? Kenapa kok beda-beda? Pertama, karena kan Rasulullah kan ngucapinnya tidak hanya sekali.
Mungkin di majelis ini Rasulullah mengatakan seperti itu. Kemudian di majelis lain Rasul juga mengatakan seperti, tapi bahasanya beda. Paham ya? Kemudian nanti Iya. disampaikan sama sahabat. Tapi biasanya kalau yang berbeda maksudnya sama, tujuannya, tetapi lafadznya beda, biasanya periwayatnya yang meriwayatkannya beda. Contohnya gini, gampangnya saya ngisi kajian di Masjid Al-Hidayah, mengatakan gini, ya kan. Kemudian saya besoknya ngisi kajian lagi di Masjid Al-Jihad, materinya sama, tapi keterangannya agak-agak lengkap dikit. Besoknya saya ngisi kajian lagi di Masjid Nur Rahmat, materinya sama, tapi bahasanya agak-agak beda, nggak mungkin bisa sama, gitu. Paham kan? Iya. Ya, Iya. Ustaz. Berarti Jadi, ya, Ustaz. Insya Allah tetap sahih aja kah sama, itu? iya sama. Oke. Tapi yang lebih masyhur, lebih masyhur adalah wala Wa'ala wala ali. kepada, ada kepadanya. Nah, seperti itu. Nanti kalau seperti juga ada hadis apa. Saya sering melihat, bukan sering melihat ya, sering mendengar orang-orang bingung. Iya. Kayak waktu di sekolah ya kan, di sekolah saya lagi nyusun kayak buku apa tuh kalau anak SD tuh, buku prestasi ya. Kayak buku apa tuh? Buku anak di rumah terus dikasih dia sholat, nggak sholat, kayak gitu lah, buku apa, lupa saya namanya. Penyambung ya, penyambung buku apa gitu. Di sini ada yang punya anak SD. Iya, Ustaz, buku penyambung. Ya, buku penyambung ya, apa buku prestasi ya, ada kayak gitu kan ya. Buku Nanti penyambung. nanti orang tua ngecek, nanti sama wali kelas ditanda tangan kayak gitu-gitu. Nah, itu lagi penyusunan seperti itu, ada guru-guru yang berdebat. Ini hadisnya nggak seperti ini, kayaknya ada yang seperti ini deh. Enggak, hadisnya seperti ini, bunyinya seperti ini. Tapi saya diem aja, nggak ini sih, kadang dikasih tahu, kadang suka ngeyel gitu, ya udahlah. Coba lihat Google lah, kok malah lihat Google gitu. Google. Bisa gitu. Jadi insya Allah kalau nanti mungkin kalau kita rutin terus belajar, nanti kita akan mengetahui yang mana hadis-hadisnya itu sama, tujuannya sama ya, tapi kalimatnya beda-beda. Nah, itu pun nomornya beda biasanya tuh. Nomornya beda, mungkin contohnya nomor 200 hadisnya seperti ini, 201 seperti ini, dan yang meriwayatkan juga beda-beda. Nah, seperti itu. Nah, insya Allah semoga di rukun Islam ini kita semua dimudahkan oleh Allah sehingga kita sempurna. Ya. Amin. Semoga kita bisa sampai semuanya selesai. Ya. Amin. Lima-limanya kita yakin sama Allah, yakin sama Nabi Muhammadnya kuat. Kemudian sholatnya juga kuat. Ya, banyak sholatnya, banyak hadis-hadis tentang terutama sholat 5 waktu. Menjaga sholat 5 waktu. Dan ketika sholat, yang paling dekat antara manusia dengan Tuhannya ketika sujud. Ya, jadi ada hadis. Jadi Rasulullah tuh ketika sujud akhir itu agak lama. Beda durasi waktu sujud di sujud awal, pokoknya di akhir-akhir tuh agak lama. Kenapa? Karena itu dekat. Jadi kepala kan termasuk
tubuh kita kepala termasuk yang Paling tinggi. lebih tinggi ya, dimuliakan kan. Iya. Ada kepala kita di apa namanya, di apa bahasanya itu, dipukul pakai tangan kan kita marah ya. Boleh, ya. Nggak sopan gitu, pegang-pegang kepala kan gitu. Yang berani megang-megang kepala itu tukang cukur doang ya. Iyalah Ustaz. Megang-megang kepala tukang cukur doang yang berani ya. Nah itu. Jadi megang kepala aja itu ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita menjaga sholat 5 waktu, Allah akan mudahkan, Allah akan lancarkan, dan kita ada ininya, apa namanya, ruh, ada aura-aura, ada aura baiknya. Kalau kita menjaga sholat 5 waktu. Bedalah auranya orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu, apalagi yang menjaga wudhu. Dawamul wudhu. Nah itu beda aura. Sama kehidupannya itu beda. Insya Allah kalau kita menjaga sholat 5 waktu, insya Allah jadi orang sukses. Baik di dunia maupun di akhirat. Rata-rata gitu. Rata-rata orang yang menjaga sholat 5 waktu, Allah mudahkan Allah. Apalagi sholat-sholat sunnah. Wow, insya Allah dimudahkanlah di kerjaan, karirnya. Bagus, masalahnya Amin. anak-anak, kalau punya anak-anak yang gak rewel, tapi Amin. baik kayak gitu, pokoknya dimudahkan semua. Mungkin gitu saja teman-teman ya. Ya Ustaz. Ya mohon maaf kalau kemarin katanya sudah nunggu lama ya. Aduh, Iya. dan katanya Ustaz udah nunggu lama. Aduh saya nggak enak saya. Aduh udah lama. Tapi teman-teman ya itulah, karena saya di sini itu kegiatannya lumayan banyak ya, offline-nya itu. Kita ngisi sini, kadang suka sampai nggak ngeh gitu. Tapi alhamdulillah di sini ada Mbak Sarah, Mbak Fitro yang selalu mengingatkan, ada kajian nggak gitu atau apa. Kadang saya juga suka lupa gitu, kadang. Sama jadwal khotib juga, sama jadwal khotib Jumat itu tuh kadang tuh diingatkan, kadang pagi-pagi Ustadz sekarang ada jadwal khotib Jumat. Ya Allah saya lupa ada jadwal khotib Jumat ini. Kadang seperti itu. Kadang ya itu karena ini. Tapi semoga kita bisa terus istiqomah. Amin. Amin. Sampai nanti Allah memanggil kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Kita saling doa mendoakan ya, semoga Amin. teman-teman sehat. Yang penting Amin. Karena sudah jam 9 dan sudah malam juga, kita ya semoga istiqomah. Jadi nanti kita lanjut lagi di bulan akan datang, dan semoga ilmu yang disampaikan hari ini bermanfaat dan menambah keimanan kita, menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah, dan senang kita melakukan semua perkara yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW contohkan. Apalagi sekarang udah akhir tahun nih ya dalam Islam ya. Nanti tanggal 30 itu 1 Muharram atau tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Jadi semoga tahun ini tahun baru lebih baik ya daripada tahun lalu. Itulah waktu terus berjalan, gak terasa tiba-tiba usia sudah berapa ya. Tiba-tiba udah tua, tiba-tiba udah putih ubannya rambutnya, tiba-tiba udah segini ya itulah itu. Nah, maka khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalau kesalahan ya datang dari kelalaian saya atau kelemahan saya. Kalau apabila ada kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selamat beristirahat teman-teman semuanya. Ya, semoga nanti bisa sholat tahajud. Amin.
Insyaallah. Allah, Ustaz. Yuk kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, selamat beristirahat. Ya, sama-sama Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Jazakumullah khairan kasiran Ustaz. Ya, besok hadis ya, besok ya. Oh iya, Ustaz. Ustaz. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Izin live dulu ya. Ya, Ustaz. baik. Selamat beristirahat. Sama-sama.